Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Azam Izudin dengan NIM A11 2023 14992. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan judul eksperimen klasifikasi teks analisis emosi berbasis teks. Nah, yang pertama di sini untuk dataset yang saya gunakan adalah emotion analysis based on text dari Kaggle. Nah, dataset ini memiliki dua kolom utama. Yang pertama ada teks yang berisi kalimat berbahasa Inggris, dan yang kedua ada emotion yang berisi label emosi. Nah, dataset ini memiliki 13 kelas emosi, yaitu ada anger atau angry, marah, ada boredom, ada empty, ada enthusiast, ada fun, ada happiness, hate, love, neutral, relief, sadness, surprise, dan worry. Nah, untuk total datasetnya berjumlah sekitar 831.525 baris. Nah, di sini untuk dataset ini terdapat tantangan kelas imbalance yang sangat signifikan. Dengan kelas neutral mendominasi lebih dari 130.000 sampel di testing set, sementara kelas boredom hanya memiliki 25 sampel. Ketidakseimbangan ini menjadi fokus penanganan dalam eksperimen. Nah, selanjutnya di sini tahap IDA atau eksplorasi data set analisis. Nah, di sini terlihat dari bar chartnya mengkonfirmasi bahwa kelas imbalance label neutral sangat mendominasi dibanding kelas minoritas seperti boredom dan worry. Nah, distribusi panjang teks per emosi terlihat relatif seragam antar kelas, sehingga panjang teks bukan fitur diskriminatif yang perlu dipertimbangkan secara khusus. Nah, di sini untuk word cloud per kelas emosinya menunjukkan diferensiasi kosakata yang tajam. Kelas happiness didominasi dengan kata happy dan great, sementara kelas anger didominasi kata hate dan angry. Dan kelas worry didominasi anxiety, worry, feel, no, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pre-processing text. Nah, untuk di sini untuk pre-processing saya bagi dalam 4 tahap. Yang pertama ada lower casing, terus pembersihan noise, tokenisasi, stop word removal, dan elimination. Ada 5 ya. Nah, untuk pertama yaitu lower casing dan pembersihan noise via regex, yaitu menghapus URL mention, hashtag, dan angka. Nah, yang kedua yaitu tokenisasi, atau yang ketiga. Di sini menggunakan word tokenized dari NLTK. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk poin penting di sini untuk stop word removal, di sini saya sengaja mempertahankan kata negasi seperti not, nih, kata negasi seperti not, never, neither, dan lain-lainnya karena memiliki makna yang berlawanan dengan happy. Nah, untuk menghapus negasi adalah kesalahan umum yang dapat merusak fitur emosi. Nah,
Untuk tahap terakhir di sini yaitu lemitisasi. Lemitisasi mana ya? Nah ini limitation. Nah untuk hasilnya rata-rata panjang teks berkurang signifikan tanpa mengorbankan elemen semantik emosi. Nah selanjutnya di sini ada ekstraksi fitur dan pembobotan. Di sini saya membandingkan dua skema representasi fitur. Yang pertama ada skema A, yaitu menggunakan back of words menggunakan count factorizer dengan max 30.000 fitur. Mempresentasikan setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya saja. Yang kedua ada skema B, yaitu menggunakan TF-IDF diagram dengan parameter n-gram dengan range 1,2. Nah, penggunaan diagram sangat penting karena frasa seperti not happy atau very angry tidak bisa ditangkap menggunakan unigram. Vocabulary maksimal 50.000 fitur. Ini untuk skema A dan ini untuk skema B. Dan hasilnya seperti ini. Oh ya, untuk pembagian data di sini saya menggunakan 80-20, 80 untuk data training dan 20% untuk data testing. Dan di sini untuk 15 fitur tertinggi dengan menggunakan TF-IDF yaitu ada feel, feeling, like, feel like, not really, time, now, little, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu SMOTE. Di sini untuk menangani kelas imbalance, saya menerapkan SMOTE hanya pada data training, tidak pada tes, untuk mencegah data bocor atau leakage. Grafik ini menunjukkan distribusi kelas menjadi lebih seimbang setelah SMOTE ditetapkan. Nah ini sebelum di SMOTE, ini sudah di SMOTE. Selanjutnya ada evaluasi model hasil eksperimen. Nah, untuk model terbaik di sini didapatkan ya linear, SVC, dan TF-IDF yang tanpa SMOTE dengan akurasi 0,9985 dan F1 score makronya 0,9945. Sedangkan yang menggunakan SMOTE sedikit lebih rendah di 0,9939 karena pada dataset berukuran sangat besar sehingga SMOTE justru menambah noise. Nah, selanjutnya conversion matrix untuk semua eksperimen. Dari conversion matrix hampir seluruh diagonal berisi nilai yang mendekati 1,0, yang berarti prediksi sangat akurat. Nah, kesalahan terbesar terjadi pada pasangan kelas yang memiliki kedekatan semantik tinggi. Misalnya kelas worry kadang terkonfusi dengan sadness karena berbagi kosakata negatif yang serupa. Nah, ini untuk perbandingan grafik F1 score per kelas, baseline versus model terbaik. Grafik ini membandingkan F1 per kelas antara baseline percobaan 1 dan percobaan terbaik yaitu percobaan ketiga. Seluruh kelas mengalami peningkatan signifikan, bahkan kelas Boredom yang hanya punya 25 sampel mencapai F1 score sempurna di 1 di model terbaik. Nah, sebagai kesimpulannya di sini eksperimen ini membuktikan 3 hal utama. Yang pertama, TF-IDF diagram jauh mengungguli BOW murni. Pembobotan IDF menekankan kata umum dan bigram menangkap frasa emosional kritis.
Kedua, linear SVC adalah model terbaik dengan F1 makro 0,9945 pada 13 kelas emosi. Ketiga, pada dataset berskala sangat besar, SMOTE itu tidak terlalu signifikan meningkatkan performa karena dapat menambah noise pada ruang fitur yang sudah memiliki sampel cukup. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.